sesuai dengan rencana kita bahwa di pertemuan minggu lalu di kantor urusan agama kita Kabupaten Bogor kita membicarakan dan merencanakan akan mengadakan pertemuan guru agama honorer atau juga garis miring rapat kerja untuk program kerja Pahiman PLT tahun 2020-2024. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, walaupun ada mungkin teman-teman kita yang bisa hadir sambil menunggu karena ini sudah dengan yang diceritakan kemarin bahwa tempat ini nanti setelah itu akan dipakai oleh akan pengajian ya. Jadi kita mohon juga semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak mengenai kita dan bisa hidayat, semoga diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu kita semua untuk lebih baik dan lebih maju. Teman-teman PAH jiwa agama yang hormati dan juga saya banggakan, wabil khusus terima kasih kepada Ustazah Sofia yang telah menyediakan tempat dan segalanya ya, demi lancarnya acara ini. Dapat terima kasih dan semoga membalas dengan untuk mengawali acara kita. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara kita, niat kita Allah kabulkan dan memberikan keberkahan. Kalau ini ya wabillahi niyatin shalihah ya Nabi Al-Fatihah. Iya karena iya baik, mohon maaf sebelumnya, sebelum nanti kita masuk ke acara pokok yaitu acara prakerja. Kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa di antara teman-teman diusahakan untuk bisa memberikan program masukan apa yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, karena kita cukup panjang sampai dengan Desember 2024, 30 Desember kalau soal SK ya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu pertama selamat menikmati ya, dan menggunakan atau ya dipakai apanya lah yang telah masuk ke rekening teman-teman sekalian. Alhamdulillah Juninya sudah keluar, tapi kita belum bikin laporan dulu ya. Juninya sudah keluar, laporan belum diserahkan. Jadi sebelum kita masuk saya sampaikan dulu. Kemarin pun masih ada laporan yang dikembalikan lagi ya, dikembalikan kembali dari kemenang. Nah ini juga sekali lagi ini kita juga termasuk ya punya saya belum dijilid lagi karena takut tidak perubahan. Tinggal kita nunggu nanti informasi dari Sofian karena bila banyak ikut di sana ikut. Siapa dari mana? Harus ke sini Pak karena belum itu. Nah, ini karena ini jadi kita laporan Pak Jupa belum kita jadi lagi karena memang kemarin masih ada berita ada yang dimiliki lagi. Cuman permasalahan di mana masih kita belum masih konfirmasi seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengenai ini Pak program kerja ini saya tidak akan ngomong lebar. Saya minta dari Pak Hussein dulu Pak untuk menyampaikan di suatu hal sebagai motivasi buat kita Pak, arahan buat kita dalam program kerja ke depan. Lagi ya, itu saya berikan waktu kepada Bapak Hussein ya Pak untuk memberikan kami dulu sebelum kita masuk program kerja, memberikan masukan, motivasi, dan arahan untuk kami semua. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Hussein. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam semoga baik. Pertemuan kali ini kita saja aula dan memang tradisi ini sifat kita ancam itu dapat itu tidak hanya tidak memakai saja tapi semacam dia tentunya satu ya itu tapi ini ya bahwa silakan aja nanti walaupun nanti ini kita mau dilanjutkan rapat keliling silakan aja. Jadi yang kita rekod nanti kita sekarang aja kalau ya Ketua Yayasan Golden membuka masjid terus dipakai. oh gitu. Jadi basecamp maka di masjid Golden. Nah, kita nanti bisa. Nah itu salah satu tawaran yang kita kan jangan saat enak ya. Bisa tidak hanya basecamp juga mungkin ada bentuk kegiatan yang kita koordinasikan dengan bagian itu hanya boleh agama. Nah itu nah ini perlu dilanjutkan seperti ini. Saya pikir suasana kalau di kawasan memang pertama kita akan terus aja bisa kondusif lah ya. Dari suasana kita kurang ini karena memang juga tempat publik itu kan sampai boleh masuk. Lalu kita memang khusus buat pertemuan kan, tapi kita kan pelayanan ya. Saya juga kalau nggak tahu aja agak sedikit kerjaan. Berdoa dia harus kan semari kan, jadi ke fokus. Bener kan? Oh kan, saya kita harus seperti itu. Kalau ini kan susah, jadi kan kan gitu. Kamu kita sadar waktunya ada kecil, nggak mungkin kan? Kalau di mana? Kan luas. Oleh bangsa kan alasan bagi rapat ya gitu. Terus ya. Kita juga sama. Nanti saya siapkan ruang terbuka. Nah, rencana awal kita ini sebetulnya kan ya, dan kedua juga masih banyak sudah semuanya saja tapi mulai mudah-mudahan Allah balas dengan apa yang diperlukan. Nah, memang videonya sekarang ini kita akan merespon bapak kita tentang kita ide-ide silakan sesuai dengan kita bicara program itu kita bicara program itu kan ada konsep seperti market atau selling. Bicara selling itu apa yang kita punya jual aja. Nah tidak perlu orang itu butuhnya tetap orang ini jual sales. Tapi kalau marketing itu adalah aksesoris kebutuhannya. Kemudian kita buat produknya itu. Ini kita adalah bagian dari masyarakat.
dapatkan dari masyarakat. Untuk masyarakat artinya sebelum kita membuat program kita harus bisa menyerap aspirasi atau menganalisa, melihat kondisi masyarakat seperti apa yang sesuai. Bolehlah kita juga punya ide program yang bagus, tapi kemudian kita bisa adaptasi dengan kemampuan dan kondisi lokal bagaimana. Kalau kita ini kan kerja kita ini kerja anggaran ya, dan anggaran walaupun yang biaya ikhlas dengan anggaran untuk kerja. Kita nih kerja kita nggak ada anggaran penyakitan. Nah, artinya yang program-program yang kita kerjakan itu adalah untuk fokus kita aja. Artinya berkaitan dengan fokus kita dan jamaah kita sendiri. Jangan, ya memang harapannya kita bisa membuat program yang cukup makan yang mengundang banyak unsur lebih heboh, itu kan keren. Keren, punya eksis lah. Kalau kita punya kemampuan itu untuk mencari dana, silakan aja. Tapi silakan aja. Saya tidak mengecilkan apa yang bisa semua calon juga jaringannya bisa. Nah, silakan aja kalau ada kita respon, kita bareng-bareng kita jadi. Tidak coba mematikan diri itu bisa enggak? Silakan jadi apa aja bebas-bebasnya, apa aja di sini, apa aja kita nanti nanti kemudian kita inventarisir dan dia organisasinya apa sebagainya. Jadi sekarang kita semacam rapat komisi tapi personal ya, sesuai dengan kita ya, ketua anggota ini tidak ada pemimpin inilah rapat siapa semuanya. Kita isi program yang sesuai, yang artinya kan ada swot ya, selain opportunity gitu kan, peluang kita bisa rencanakan ini, kita punya kemampuan kita ada kan, kemudian hambatannya bagaimana gitu kan, kita terus bisa. Kalau kita diskusi aja udah bawa bahan itu, ya kan kayaknya ya harus buat lagi diskusi. Kalau sudah ada sudah. Itu yang pertama. Yang kedua tetap kita senantiasa membangun niat yang bicara anak dekat berkaitan dengan tugas bukan disebut kita gitu. Itu ada pasang tantangan baik secara internal dan eksternal, bahkan biasa ada dan tidak bermutu kemungkinan berupa diri menghasilkan yang kita dan bahwa guru itu kata lain dari seorang dai menjaga kita tapi disebutkan sebagai apa namanya sebagai motivator atau disampaikan tapi faktornya apa, kita harus tampil dengan masyarakat, memberikan pencerahan, mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. Pun artinya keagamaan dalam konteks seorang penyuluh itu bukan ansih agama dalam hal ribawi, tapi juga seluruh bidang-bidang itu kesehatan, ekonomi apapun itu kita masuk bukan seluruh bahasa agama. Jadi sebagai motivator dan kan indikasi keberhasilan dulu itu kan memang sangat kualitatif. Tadi kan tidak bisa berat angka ya, tapi sudah terlihat mungkin dari binaan semua ada peningkatan jumlah ada kesadaran atau dimana apa yang bisa dibaca dari antusias ibadah mengaji itu kan selalu indikasi kecil dari keberhasilan itu atau tidak adanya apa pelaku-pelaku atau apa. Insya Allah hari ini
Yang kedua sebagai katalisator, kita harus sebagai bisa menjadi penyambung dalam sampai menjadi itu justru menjadi bensin, ya, menjadi provokator. Muncullah di masyarakat itu akan banyak kebiasaan akan ada kita diharapkan harus bisa menangani itu, menjembatani itu, minimal fungsi-fungsi kita sebagai tidak menjadi penyulut lah, tetap menyejukkan. Pasti ada dalam kontra. Minimal personal kita sebagai penyulut itu juga menjadi sebuah teladan orang lain, perilaku kita katalisator. Kita saja sebagai katalis, sebagai perekat. Dan sebaliknya justru kita menjadi salah satu bagian protektor. Bicara kebenaran memang perlu kita perjuangkan. Kita harus berpihak. Benar. Hak batil itu ada dua kubu, yang tidak satu, ya. Tapi sudah mobil batal, kita menyerah. Tapi kita harus punya sikap jelas. Nah, ketika kita bersikap harus tegas, juga kita harus punya strategi. Jangan sampai judul hakku maksudnya benar tapi caranya salah. Nah, itu yang kita jawab. Kedua sebagai stabilisator. Jadi stabil itu tadi. Kita fungsinya sebagai mediator, sebagai penyambung, pengerat di masyarakat, juga akan muncul stabilitas keamanan bagi kami dengan kita yang persuasif. Karena menurut sebatas edukasi itu aja, edukasi itu memberikan masyarakat tentang proses kita atau bagian zakat, edukasi masyarakat bagaimana bagian Apalagi zakat itu kan turunannya zakat untuk sedekah bagian dari sobat itu. Bagian yang zakat, karena wajibnya zakat berarti umat wajib kaya kan gitu. Lihat, menjadi mustahil aja. Kan bedanya kita itu di Malaysia nih, dalam kaum di Malaysia tuh yang ngantri punya kiri-kiri yang ngantri mustahil kan tidak ada. Itu bedanya. Jadi keberhasilan Ustaz Jaid sebagai guru zakat itu ketika pertumbuhan bujang tiap tahun. Ya. Luar biasa, berarti ekonomi meningkat. Luar biasa. Berarti kalau sebaliknya, orang mustahil yang banyak. Tidak ada dari penyuluh bidang mustahil dari. Ya, wah. Dia kalah mustahil. Aku juga lagi mustahil. Iya. Malu. Begitu. Maksudnya indikasi itu ya, kita menjawab berproses lah. Berjuang tuh mulai sampai berjuang walaupun kita bergerak juga laksanakan berjuang itu mungkin ada gerak upaya itu saja gitu kepada dia memberi gerak walaupun belum bisa merangkak naik itu berjuang itu jadi tetap menjadi hasil. Nah tadi program-program ini juga nanti yang kita bahas ke depan insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bagian dari tugas pokok. Memang bagian tugas pokok kita yang silakan untuk bidang itu beberapa apa yang masuk pada pilihan masing-masing. Model kita bagaimana penyuluhan itu ternyata berbeda dengan teknik, berbeda dengan cara, berbeda dengan yang lain. Jadi penyuluh pilih sekolah formal diwajib. Coba kalau ada buku besar penyuluh, iya sekali. Ada rencana tahun, operasional 1 bulan, 1 minggu. Kita itu jajan silamusnya ada kajian rumusan materi. Oh udah desain materi betul, targetnya apa? Kamu tahu sebetulnya itu. Sekolahan lebih rumit sekolahan. Benar. Betul lagi itu. Kalau mau itu orang serius, itu dilaksanakan semuanya jadi profesor ya. Benar itu. Benar itu. Boleh kan buku tentang Kayak tahu belajar bukti lah. Ya kayak gitu. Bikin materi aja ada membuat rumusan materi, desain materi bagaimana. Kita ini tiap golongan itu beda-beda. Kalau saya golongan C, ya kita harus buat
memang membuat video, jadi bicara di radio. Terus sudah ke sana lingkungan ini apa objek dakwah. Nah, kan kita adalah kita kerjakan saja, tapi konten dakwahnya ya tidak terlepas dari minat kita. Kemudian juga apa namanya konteks apa pemasannya kita juga harus variatif lah. Jangan aja di turun aja yang memang kita punya peluang, punya mampu kerjaan itu. Ya. Dan peluang tawaran kita respon bagaimana kita maksimal menjadi masalah masjid. Itu apa nih? Ngajar kan? Asal kita. Semua besar semua ini masya Allah semua ya, ya ini. Ya. Kemajuan pemuda kemah 1 minggu, ayo tempatnya ada di folder kan? Kuliah subuh, kuliah asar, atau maghribnya materi kan di pas itu sehari 4 kali kuliah, lebih kampus itu. Kalau S1 kan genok. Kalau kuliah subuh kan udah biasa ya. Kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, berapa apaan. Baik, kita aja gambaran punya itu lah. Itu kita saya insya Allah kita niatkan melalui kerawatannya kita bersahabat. Saya pikir kalau kita dibilang nominal itu mungkin ya syukur ya. Pasti orang kalau bicara nominal berapapun kurang aja. Wah masih usah jari. Diambil ya. Belum banyak foto dia. Belum ada kita jajan. pernah malah mainan. Baik, pasti kalau dikira kurang bisa benar itu relatif. Ada semakin besar juga pemahaman. Betul. Jadi masih berbiasa. Baik, kita maaf. Bahkan diberikan salam. Terima kasih kepada Pak Kapolsek yang telah menyampaikan arahan, saran dan motivasi untuk semua. Terutama tadi saya berbawahi dari materi-materi atau ketika kita mengadakan penyuluhan bahwa semua ini bukan ahli ya, bukan juga sudah kita seperti kata dikatakannya. Yang jelas sebenarnya memberikan suatu masukan ataupun bimbingan ke masyarakat agar mereka lebih memahami ya, terutama di bidang-bidang yang mungkin kita pegang seperti itu sih berupa dari yang saya sampaikan dalam setiap materi bulanan. Ini juga saya sampaikan dari terima kasih itu harus ada materi yang khusus dibuat tentang yang kita pegang. Tidak masing-masing. Itu tidak bulan pernah harus ada. Jadi kalau kita 8 kali pertemuan di satu pertemuannya harus ada pembahasan tentang materi khusus kita. Dan saya nih tarian cempalan ya minimal ini lah. Di situ ada kaitan misalnya kita pegang jangka terus. Nah, lanjutkan ya. Ini sudah jadi saya sekarang ingin ada kalau ya setoran dari teman-teman yang sudah saya sampaikan kemarin, coba ditulis dulu, disampaikan kita nanti kita akan bahas bersama program-program yang akan kita jalankan untuk 4 tahun ke depan. Ini nanti kan karena apa? Karena setelah ini kan tadi ya kalau memungkinkan kita di KUA-nya akan kita kurangi untuk kayak gini. Dan mungkin ke depan akan berdua lah kayak dulu. Cuman tadi tetap kan kalau KUA itu wajib. Kalau itu kedatangan itu wajib sebenarnya. Sama juga ya. Jadi kalaupun juga absen ke kantor KUA itu seminggu sekali itu wajib itu. Juga wajib. Jadi walaupun kita nggak ke sini, mungkin ya nanti dalam sebulan sekali itu ya tetap ada. Absen kita ada. Kan kita jadwal itu gimana gitu ya? Ya makanya gitu. Udah sip ya. Udah ada. Nah, itu. Coba teman-teman sekalian dilaksanakan saja programnya, nanti kita bahas bersama. Karena tidak mungkin kan itu
kalau satu orang 5 program nanti semua nggak mungkin kan, pasti akan kita saring yang sama tentunya, nggak usah yang berarti kan sudah tinggal korban aja. Nah ini teman-teman, ini pertama dari saya dulu ya. Ini contoh dari saya makan sederhana, kalau saya kan bagian aliran sempalan, dan kebetulan alhamdulillah tabur yang paling kurang lah di bidang ininya orang yang macam-macam bidang nggak ada lah, alhamdulillah gitu kan. Dan mudah-mudahan tidak ada begitu, walaupun memang ada sebenarnya, cuman belum, tapi belum jangan begitu ya. Saya pun tahu di beberapa tempat ada indikasi ke sini, cuman kita nih tetap kalau saya terpotong saja dari saya nih, yang saya ajukan itu pertama tetap kita harus adakan program kunjungan ke instansi, ya. Yang kedua, saya ini juga kunjungan ke tokoh agama, ini penting untuk silaturahim. Tokoh agama, ya, semua agama kan, ya semua kalau bisa kalau yang kalian apalagi yang ini FOB, ini semua agama kayak saya tahu kemarin, ya semua agama. Terus yang ketiga ke tokoh masyarakat juga dan pada tokoh adat. Karena ini pun maaf ya, tanda kutip teman-teman sekalian, banyak sekarang masyarakat yang lebih mengutamakan adat daripada hukum yang ada. Ini harinya kadang-kadang ke egoisme. Ini juga mungkin ya terutama banyak sih kayak kemarin masalah zakat dan masalah fawaid, masalah waris. Orang kan kadang-kadang ketika mereka berpikir udah bagian rata, tanpa berpikir harusnya didirikan algoritma dulu, gitu kan, baru nanti ke kebijakan gitu kan. Ini juga masih perlu dipelajari dulu semua, makanya saya masukkan di sini kalau dari saya kunjungan ke tokoh masyarakat dan tokoh adat. Terus ini penting juga, ini yang sudah terjadwal dan belum terlaksana, tetap saya masukkan kunjungan ke semua majelis taklim yang ada di wilayah Kecamatan Dahulu, terutama tadi yang memang minimal pegangan kita lah, gitu kan tadi gitu. Kalau pembinaan kita kalau tidak semua sudah bersama dengan ini, dia ulah pikir kayak silana 8 tahunnya pegangan binaan, tapi orang tengah lama gitu, karena pindah gitu. Ini dari gitu. Terus yang terakhir, ini termasuk yang nggak terlalu juga, yang saya usulkan lagi untuk program berbalita pengisian pengajian di setiap majelis taklim bidang kayak kita ini. Yang sudah contoh kemarin saya sudah kunjungan ke Pak Mustafa, dan mudah-mudahan Sabtu depan Pak Kope bisa ke saya. Insya Allah. Saya siap. Panjang umur, sehat badannya. Insya Allah kalau begitu juga seperti Pak Kope bilang kemarin, ya minimal yang menyelesaikan bisa diambil lah. Pak Kope iya, Kope. Malam itu boleh. Malam itu boleh, ya Pak. Bisa pakai Pak Kope Pak. Nah ini dari saya, jadi ada nanti silakan teman-teman diskusikan lagi, coba yang dari teman-teman mana gitu. Jadi kita biar nanti saya tulis yang mau kita rekap dan kita bikin untuk 5 tahun depan mana gitu, kira pas dulu. Silakan dari siapa dulu? Dari mau terserah. Ya, bidang ya. Kalau saya kan umum mas ya. Sudah siap? Kalau saya kan presentasi. Sekolah umum. Semuanya masuk, mananya masuk. Satu nyariin apa? Saya kan cair kan ngopi. Iya. Bagian apa? Nah, programnya tidak idem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Iya. Saya punya Dari bagian tidak apa yang wakaf kan? Pertama mungkin tentang program pribadi saya sendiri. Iya, saya mungkin nanti ke depan pengen ada edukasi tentang pemberdayaan bidang saya wakaf. Karena menurut saya untuk saat ini banyak orang yang terutama orang-orang awam yang kurang paham lah tentang wakaf. Orang pahamnya wakaf itu ya tanah doang gitu kan, doang gitu kan. Padahal wakaf itu lebih luas dari bukan tentang tanah. Bahkan orang punya uang cuma 10.000 aja bisa wakaf gitu kan. Itu orang-orang awam jarang tahu. Itu ada rencana Jadi apa? Untuk edukasi semua bisa merasakan, bukan hanya itu, kalau bisa sampai anak kecil pun gitu, anak sekolah dia tahu tentang wakaf. Jadi anak sekolah pun bisa ya, kalau nggak punya tanah tapi bisa berwakaf gitu. Karena kan wakaf itu kan ibaratnya sedekah jariah kan, sedekah yang mengalir terus pahala. Walaupun mungkin nanti
ada ininya lah, kalau misalkan wakaf uang tuh harus dari mana, ada syarat khusus. Nah itu yang mau saya ke depan. Jadi saya udah pribadi loh, program pribadi edukasi masyarakat tentang wakaf secara luas ya. Program bidang ya. Terus apalagi sekarang kan lagi masa, tapi itu rencana mungkin nanti kalau misalkan masa normal lah, kopi dulu. ya tapi kan buat tahun ke depan nggak apa-apa. Iya. Tapi untuk sekarang saya ada rencana untuk pribadi saya sendiri. Punya yang aja ya. Kita ini kan sekarang lagi masa pandemi, kita dituntut untuk kreatif, inovatif. Saya lagi ada rencana bikin seperti video. Saya udah bikin kalau YouTube channel YouTube udah lama sebenarnya, cuma nggak jadi bukan dari isi. Kira sekarang jubrek. Sekarang karena ada pembelajaran daring di sekolah, mau gak mau kepala sekolah menuntut kita untuk bikin video pembelajaran. Makanya saya sekali saja Pak juga bikin rencana gitu. Nah itu untuk program pribadi kan. Ya. Kemudian untuk program bersama nih saya ada usulan, kalau nanti misalkan ke depan ini kita sudah sudah normal lah, ya kopi sudah nggak ada, kemudian instansi pertama sekolah-sekolah lembaga pendidikan sudah berjalan, rencana kita kunjungan ke sekolah-sekolah, edukasi anak-anak sekolah. Saya pernah di MUI waktu PKU, di PKU itu ujian terakhir itu ada MGTS, MUI Goes to School, datang sekolah-sekolah edukasi tentang tipah ke sekolah ya. Kita nanti tipah ke school lah gitu. Kita udah sama Pati udah ngomong kalau misalnya mau mulai di Golden siap gitu. Soalnya kemarin juga pas MGTS yang MUI walaupun bukan yang PKU tapi alumni itu yang udah alumni itu di Golden kemarin sebelum COVID ya. Itu bagus produk itu bagus. Jadi mengedukasi kemarin itu mengedukasi tentang aliran sesat, terus sama bahaya narkoba, bahaya narkoba bebas. Nah, ini kan cocok di kita bidang aliran semalam ada kan, bidang narkoba kan ada. Itu cocok buat anak-anak sekolah. Iya, supaya kenal. Yang halal. Ya minimal misalkan minimal dalam satu tahun itu ada 2 kali atau 3 kali berapa gitu kan? Ya, kita misalnya apalagi misalkan di sini ada yang ngajak sekolah, mana berarti kan udah ada Terus ini mungkin ini malah punya bahasa apa di ini loh. Ada yang nulis dari. Ya udah, silakan elaborasi dulu di presentasi masing-masing bidang. Silakan. Ya, Satyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. Satyo biar apa? Narkoba dan penyalahgunaan, bukan narkoba, bukan penggunaan narkoba. Penyalahgunaan. Alhamdulillah, kuliah di sini ada beberapa program yang saya akan lakukan. Tapi yang pertama sudah Pak Sore sampaikan ya terkait dengan penyuluhan di kaum remaja khususnya di sekolah ya. Karena emang sebagai di juklak yang dulu pernah saya dapat di Medan, bahwasanya salah satu penyalahgunaan narkoba paling kebanyakan khususnya di Indonesia ini pelajar, sekitar 3,7 juta kalau nggak salah, hampir terinfeksi pelajar di Indonesia oleh narkoba. Ya, jadi sangat rentan, paling banyak sekali. Jadi yang pertama sudah dibahas oleh Mas Soleh untuk penyuluhan untuk remaja di sekolah, itu khusus di bidang saya. Yang kedua untuk keseluruhan terkait masing-masing 8 asnaf ini, jujur saya juga kan orangnya masih awam, tidak seperti para ajudan di sini yang pada dasarnya emang kajian ilmunya sudah pada tinggi. Program yang saya ingin ajukan yaitu masing-masing 8 asnaf punya materi yang akan dibahas nantinya. Silabus. Bukan gitu. Jadi gini, misalnya kita kunjungan jadi kita ada kumpulan di suatu hari, nanti mungkin bisa dibicarakan, kita sharing khusus hari ini bahas tentang Jakarta, khusus hari ini dengan membawa materi fotokopian atau apapun itu. Jadi
bukan hanya kita ngurus masing-masing kuliah kita doang, tapi yang lain juga kita pahami. Oh, Pak Mustafa ternyata bukan hanya ngurusin kerukunan umat beragama juga, misalnya kerukunan umat apa gitu dan lain sebagainya. Jadi kita tahu. Ini maksudnya forum kita. Dia forum kita aja. Jadi bahasan. Jadi ntar sharing, sifatnya sharing. Ustaz tentang wakaf tuh apa aja, nanti kita sharing berbagi ya. Jadi supaya masing-masing 8 asnaf ini mengetahui lah. Jadi jikalau yang satu asnaf kurang paham, jadi yang lain bisa paham. Udah itu aja. Yang lain harus Ya, terus ada lagi udah. udah. Dari Kang udah satu dulu dari BTK. Yang lain kan? Mau jawab ya, sebelumnya beberapa program sudah disampaikan ya, tentunya dengan tadi yang sampaikan oleh Profesor Asep, ini seperti video Kalau udah sama yang sama. yang Tapi lain. saya membahas ada 2 yang disampaikan program kerjanya. Yang antaranya mendata tempat pemotongan khususnya ayam yang ya, Mendatangi pemotongan ya. mendata tempat pemotongan khususnya ayam dan koordinasi tentang cara penyembelihannya. Kemudian yang keduanya memberikan sertifikat halal ya, yang ditandatangani oleh kepala KUA dan Biro Agama setelah disurvei ke lokasi dan memenuhi syarat penyembelihan secara syar'i. Kemudiannya supaya bisa terlaksana ya. Mungkin saja yang pasti sedang video. Oh, dari kamus. Ya itu. Sudah ada. Itu ngopi. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakan ya. Jakan ya. Jakan. Jadi untuk program saya Jakat sepertinya masih sama seperti yang dulu, yaitu mengoptimalkan hasil zakat terhadap mustahik. Dan kembali ke depannya, tadi kata Pak Usep, percendengan musaknya lebih banyak. Programnya apa ini? Jadi programnya untuk Optimalkan mengoptimalkan hasil zakat, terus mengelola secara efektif hasil zakat. Mengelola. Ya, jadi Kak. Memberdayakan zakat secara produktif dari hasil zakat dan lebih banyak. ya. Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian apa kan? Punten kasadayana, ketika kita melihat dari sudut pandang dan pengalaman di wilayah, terutama di wilayah Kecamatan Ubud, dikarenakan di Kecamatan Aceh ini pemeluk agama itu kan bukan hanya muslim, tetapi non muslim pun banyak. Tujuan saya ketika Rasulullah memberikan pemahaman kepada seluruh umat bahwa terhadap kafir harbi pun kita wajib untuk menjaganya, tidak dilarang untuk menjolimi. Jadi saya ingin program ini ingin memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa ketika kita hidup berdampingan dengan non muslim pun kita wajib untuk menjaganya, tidak untuk menjoliminya. Tapi Jimmy kan Ya kan begini, gitu. Jadi kan sekarang banyak sistem ada bahasan dari masyarakat wajib pantai untuk itu. Jadi ketika kita iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, siapapun itu dilarang untuk menjolimi. Bahkan banyak ada segolongan kelompok radikal di segala pun akan saya bahas sebetulnya bukan akhlak manusia seperti itu. Ketika
kita Rasulullah katakan hampir jimi wajib kita lindungi. Itulah ketika kita berdampingan dengan non muslim sampai rumah kita itu kan termasuk hampir jimi. Programnya ini memberikan pemahaman akhlak terhadap semua umat beragama. Saling menjaga wihara gereja gitu terutama Dari itu dari BTK. Mungkin karena emang saya kalau di pekerja itu saya selalu awalnya itu saya selalu lakukan yang dibahas gitu kan. Alhamdulillah sudah berjalan sejak 3 tahun ini, ibu-ibu rata-rata yang tadi memang benar-benar buta sekali untuk Al-Quran sekarang sudah mulai mengenal, bahkan sudah ada yang bisa nulis segala gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan apa namanya ya binantik aja dulu ya. Nah itu diprogramkan ibu-ibu itu wajib pada saat mengaji membawa alat tulis gitu. Saya udah coba di tempat saya, itu nggak semuanya ibu-ibu muda, ibu-ibu tua juga. Jadi saya pukul rata semuanya, mau yang bisa nulis yang nggak bisa nulis semua bawa apa namanya nih, bawa alat tulis. Nah itu dari situ, jadi setiap kali ustadz itu apa namanya membahas sesuatu gitu kan, baik itu istilahnya mau yang tentang PTK atau yang lainnya itu minimal ibu-ibu tuh ada nyatet gitu. Kayak gitu. Jadi kalau saya mah di Ranisar itu jadi programnya ibu-ibu tuh 2 jam itu full kita belajar dan mulai belajar kita pertama vaksin dulu kan, pas itu kita nulis. Nah nulisnya ganti-ganti, ada tentang pembahasan tajwid, misalkan ada tentang pembahasan fikih dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu tuh kayak sekolah gitu di programnya. Itu kalau menurut saya lebih kondusif dibandingkan dengan ibu selama ini ngajinya cuma sekedar ngaji dengeknya, ngaji, mendengar, ngobrol, akhirnya pas kita nyampe sana nggak tahu apa-apa gitu. Pas pulang dari ngaji itu yang dibahas cuma baju seragam aja gitu kan, rata-rata tuh. Makanya setelah saya coba di tempat saya emang sih di mana nggak terlalu banyak gitu kan, tapi alhamdulillah gitu 3 tahun ibu-ibu yang tadinya emang benar-benar buta sekali dengan huruf Al-Quran, sekarang alhamdulillah gitu. Jadi saya kalau bisa mah kita programkan minimal di majelis kita pada saat ngaji itu minimal ibu bawa alat tulis. Jadi setiap ini diselingi apa namanya selalu diselingi tentang BTK, karena kan walau gimana juga Al-Quran itu penting ya, terutama kan misalkan sebuah minimal buat sholat gitu kan, kayak gitu. Jadi sih palingan kalau untuk sekolah-sekolah sih pengen sih datangnya ke sekolah-sekolah justru, karena sekarang rata anak-anak lepas SD itu udah nggak mau lagi kan Itu kampung. Makanya kenapa saya di sini juga kan ada TPA tuh maksudnya mah eta gitu, rata-rata lulus SD udah nggak mau dia ngaji. Dan SD di SMP itu jarang anak yang emang udah bisa baca Al-Quran tuh jarang. Walaupun sekarang kita pernah di kampung gitu kan. Iya SMA ya itu. Seperti itu kan. Padahal kan itu kita penting sekali minimal bacaan di sholat kan gitu kan, Al-Fatihah itu kan harus ya wajib. rukunnya ya. Nah yang rukunnya itu saya kalau saya sih di SD kayak gitu, di 2 jam tuh ibu-ibu benar-benar fokus ya ngaji gitu. Jadi pertama kita ya biasa lah panggil nama gitu kan ya, terus itu langsung taksin ibu-ibu nulis apa ide mah barang baris lagi gitu kan. Makanya apa namanya 3 tahun pernah kayak tadi itu dua gitu kan, misalnya tentang fikih, tapi kan ibu mah gitu ayeuna ngaji suka minus ada gitu kan, tapi karena dia punya catatan akhirnya dibuka catatannya sedikit banyaknya ada yang nempel jadi dibaca kalau di programnya minimal yang di tempat kita lah. Jadi sana nggak cuma ngaji dengan doang. Soalnya kayak saya pakai program begitu, saya waktu ngaji di pondok kita kayak gitu ibu-ibu. Terus tadi itu ganti kan, ini mereka tuh fokus nggak ada ibu-ibu yang ngaji gitu ngobrol gitu. Nah di kita kan masih begitu ya. Nah itu saya minimalisir, ternyata setelah saya coba ini, alhamdulillah gitu. Masih ada sih yang ngobrol mah, cuma tidak apa 70% lah. Mengurangi ngobrol. Dan Udah Sofyan. Mangga bisa badan. Jalan lagi nggak? Baik ya.
Alhamdulillah terima kasih atas masukan dan program-program yang disampaikan. Ini coba saya catat dan sekarang kita mulai bahas berbeda. Ya, pertama kalau lihat secara yang saya ini semua kan saya sifatnya itu umum ya, semua mahkota semua masuk gitu kan, jadi semua di bawah pun masuk gitu kan. Kalau kalian sekarang karena kan di Cepala ada, di masyarakat ada, semuanya ada begitu ya. Nah, oleh kami diurus baik. Ini yang pertama tadi dari Ustaz Khairul Saleh ya tentang wakaf. Satu, beliau mengusulkan program edukasi masyarakat tentang wakaf secara luas ya, secara luas, dalam artian tidak fokus kepada yang sekarang asumsi masyarakat kayak tanah gitu kan ya, seperti itu. Nah ini mulai nanti kita masukkan dan nanti teman-teman sekalian kira-kira ini kalau bilang semua setuju saya contohin ya, saya masukkan di program ini. Setuju. Kira-kira ya gimana? Tahap kelapanya. Wakaf tahap kelapanya itu. Termasuknya kan? Terus yang kedua kita bahasanya peluang gimana? Saya dengan salah satu. Ya. Saya tadi apa program tadi 3 poin itu kita peluang. Kita bahas sama-sama. Ya. Satu tadi ada kunjungan iya, pertama kalau saya bicara komunitas saja, kunjungan akreditasi ya. Baik, terus nanti berarti kita dari seluruh siapa aja, berarti TNT punya 2 apa siapa siapa itu kan mereka ada tokoh agama, tokoh masyarakat ada ya, formal ya kan. Kedua itu bau materi keduanya apa kira-kira diri materinya apa jadi kalau kita ada dulu terus nanti kita mau ya. Nah kemudian berkaitan dengan antum sempalan juga kita komunikasi membuat mencari informasi tentang ini sebenarnya apa aja, minimal punya data dari kabupaten kan pegangan. Ya maksudnya ketika ada apa-apa ya, ketika ada apa-apa kita sudah punya rujukan ini loh sumber yang ada, ketika ada indikasi ini mana menunjukkan nih, oh ini sumber ABC, gitu kan. Artinya poin mengedukasinya kita harus dapat kita ada kunjungan, tapi mengedukasi kita ke masyarakat sebelum kita membuat tentang cari data yang sekolah di Kabupaten Bogor, kemudian apa sih kriteria sekolah itu ya. Nah kita buat berupa makalah sosmed dengan itu ya jadinya. Nah kan gini sebetulnya semuanya itu saya harap penbidang itu memang punya bahan semacam materi nanti kita kerja gaul nih butuh dong edukasi tentang zakat nih menjelang Ramadan, ambil beliau kita bantu aja sama-sama kan gitu. Ada juga ini kayaknya untuk membedakan akidah umatnya dan nyawa saya gitu kan gitu, jadi kerja tim ya. Itu tadi sasaran kita kan di sekolah, di taklim. Ketika kebutuhannya apa nih hari ini, kayaknya saling bilang saya perlu pencerahan nih karena sekitar ini ada indikasi aliran yang ini, saat isi dong gitu kan ya, gitu. Jadi kita kunjungan setiap rohmi, tapi memang ada materi apa yang kita, gitu kan. Jadi kita dan kita mengalah indikasi pada ada buat indikasi menyebut apa aja, bentuknya, sedikit artinya semuanya kan. Kemudian database, saya pikir database misalnya database ada personal siapa, materinya apa, dan itu belum bisa. Ya kan bicara tentang Raja Bungo ini sebetulnya menurut saya sih juga riskan gesekan. Pertama Wahabi kan banyak ya. Wahabi sama Asy'ari itu kan sebetulnya versus kuat gesekannya gitu. Kan mereka lebih berani mengsesatkan Asy'ari ya. Nah,
sejauh mana itu, ada nggak gesekan itu, ada nggak prinsip itu. Kalau ada ya kita harus bisa artinya bisa mendata lah, oh ini nih wilayah kantong-kantong mahal ini. Ya. Ini kan itu informasi kelas teman. Ya, Banyak informasinya. Jadi kan ini personalnya aja suka sholat di sana. Gimana tetangganya gitu kan? Maksudnya di penanganan aja kan. Ya. Baik. Itu kan secara antar agama, antar umat, berarti dalam antar agama. Berarti ini kantong-kantong Konghucu udah mana sah? Misalnya berapa orang? Gitu kan? Ya, kita aja di sana saat seperti kecamatan Aja Bungur, desa Aja Bungur, Konghucunya berapa persen? Katanya di mana aja? Kemudian misalnya bagaimana? Ada nggak gesekan-gesekan secara sara ya? Ada nggak? Kalau nggak ada ya bagus. Jadi dibuat aja pemetaannya saat kantong-kantong potensi terjadinya gesekan secara ras gitu, sara gitu ya. Itu paling rentan kan masalah pembangunan rumah ibadah. Nah itu. Sebab begini loh, ternyata kalau ada paham kita mau bicara sakral masa ikhtiar ulama, mau ajaran itu dalam ini. Kalau ada masjid itu awal nih. Ya. Masjid awal dulu masyarakat di situ. Ketika ada yang bangun masjid, ada yang jumatan. Itu kalau keduluan takbirnya itu nggak sah yang belakang jumatnya. Kedua kan? Itu kalau di masyarakat itu jadi bahaya itu. Sebab kita harus sebenarnya sah dan jumatannya. Kan gitu kan? Makanya iya kan dari dulu itu kita aja sekarang kan dapat. Sedirol itu. Iya itu kalau kedahuluan takbirnya kan yang jadi nggak asal cuma jalan di sini. Itu kan? Itu kalau itu dibungkam mau bisa jadi. Nah, ternyata orang bisnis bukan karena ilmu, itu karena kami nggak berpengaruh kan. Anak-anak bisnis. Kalau sama EKW Ini kan internal umat ini juga potensi friksi itu mungkin ada. Terlebih zaman sekarang ini orang muda sekali makan agama platform aja iya kan coba jadi kan benih-benih kepercayaan kayak Islami kepercayaan kayak gitu usaha sekarang hal sekali aja dilaporkan kepenusukan kan enam besar kan ini juga ini kan berita ini menyebar di masyarakat. Kemudian dari satu berita itu nanti apa sih akan muncul tanggapan macam-macam. Nah, itu bisa langsung dibuat itu juga perlu tidak sebagai satu lah itu juga sebuah edukasi bagaimana lah bahasanya pemataan ya. Ini pemataan aja itu kantong-kantong yang bisa ada dan yang kedua juga untuk bagus juga itu kita memang usaha di itu virtual sekarang itu di kantor itu berbasis IT. Masakan aja nanti kalau untuk punya kemampuan itu saya juga termasuk bisa beliau lah dibuatin. Ya itu juga perlu usahakan aja ada semacam kita pertemuan nanti beliau bicara untuk pelatihan. HP-nya tuh canggih HP-nya. Jadi kok seperti harga apa? Bisa ya saya pikir kita untuk dakwah di anak sekolah itu harus aktif penampilannya kan, jangan monoton kan gitu. Ada tampilan apalah di media itu yang menarik, gambar atau film apalah istilahnya perlu juga. Aja kalau pengennya dibuat, sekarang barang-barang yuk bikin contoh presentasi zakat, mana ambil set yang menarik gitu kan, ya mana perlu itu salah satu. Jadi itu sebenarnya konkret rencana kayak gitu lah. Jadi buat mediasi pembelajaran kita, penyuluhan kita secara menarik basis online. Atau nanti ada YouTuber masing-masing di video ini justru ceramah semua berbidang. Ya, iya boleh tuh. Boleh masing-masing ceramah, siapa dulu, saya ceramah gitu. Dari bergilir berbidang kita nanti share, kita bantu. Kan masing-masing punya IP kan, kita share teman-teman kita biar skripnya banyak kan masa. Iya, bawa pakai jamur, ada tuh. Pakai itu kan itu. Ya, tadi ya, silakan nanti direkam. Ya.
Itu kan penyuluhan itu. Kalau nggak percaya, saya kasih tahu saya tuh. Go internasional. Ada Gospel. Oke. Saya kami pertama Gospel tadi kita siapkan perangkatnya yang menarik untuk kalangan mereka. Terus kemudian mengenai wakaf ya, wakaf berkaitan dengan wakaf. Betul wakaf itu tidak sebatas tanah. Kan kalau kita wakaf ada upaya yang diam, benar-benar yang diam. Berarti kan uang itu harus diam, tapi kan bisa dialihfungsikan persoalan benda yang diam ya, dikonversikan lah. Itu hanya kalau uang kan bukan objek wakaf, tapi nilai tukarnya aja untuk dijadikan benda lain kan. Itu sekarang aja boleh tuh. Contoh ke anak sekolah ada sertifikat wakaf tunai, edukasinya silakan buat kalian sekali mau wakaf berapa, setelah nanti kumpul satu buat perpustakaan, berikan kan wakaf perpustakaan pojok baca sekolah dari wakaf mereka yang punya, ngajinya sekolah kan gitu kan, atau guru operasi Jadi koperasi wakafnya gitu. Oh, usaha aja ya, atau buat bikin buku apa Quran kan, apa untuk bacaannya gitu. Sebenarnya itu juga mengedukasi orang bahwa untuk berwakaf, investasi pelanggan wakaf samping dengan surat kaumnya itu saya kan bagus gitu ya. Itu apa wakaf di masjid, anak remaja masjid. Di masjid kita buat usahakan masjid dan dari wakaf bisa kan patungan mereka sertifikat wakaf buat pojok baca di masjid. Buat apa di masjid yang lebih buat waktu dari wakaf manfaat bisa. Dan aja sertifikasi. Entah nanti yang mengeluarkan siapa. Minimal ya ada sertifikasi wakaf itu kita hanya mengedukasi masyarakat, mendorong yang modern dalam tersebut aja. Maka tersebut ya. Karena yang mengumpulkan kaum yang itu boleh itu mendidik kita itu tadi ya tidak menunggu. Kalau sekarang wakaf orang tanah itu susah kan, dulu sih tanah orang itu masih luas semua, sekarang masih Tanahnya habis kan? ada aja wakaf diambil lagi sama baru aja ada waktu adik-adik. ya kita di antara investasi juga tanah wakaf di Jamhuri yang belum punya kapital sendiri yang pernah itu dinaikkannya yang wakaf karena memang majlis taklim masih ada masalah kan ternyata belum punya akte wakaf. Nah di sini juga nanti dikasih pembangunan ataupun koordinasi lah dengan pengurus DKM majlis taklim untuk segera dibuat wakafnya. Untuk ini aja datanya di kita bantu misalnya sarjana ternyata minimal punya kita dulu lah, punya kita dulu. statusnya apa? Contohan. Yang udah ada bangunannya. Ya, statusnya apa? Minimal PPI ikannya dapat lah. Ya. Itu kan masih ketahuan kan? Kita aja gitu. Jadi kan hari itu kan urus ke Cibinong enggak itu usaha minimal kita. Yang masih kita laksanakan di ketuanya PPI ikan ya, ikan bakar. Yang membuat akte wakaf kan kau kan masih bisa berjalan. Itu di samping edukasi wakaf juga kita Mesir tanah wakaf. Bukan urus wakaf satu corner. Aja dibuat tabelnya kan, nanti dakwah tadi mau rekam apa, gimana jadi latihan buat misalkan buat apa boleh apaan ya tabelnya buat Ya, nanti disiapin materi, jadi bisa syuting. bacanya baca kelihatan. Ada skripnya. Saya kan udah bikin contoh khutbah. Sama menit Khutbah pakai semua. Udah yang saya share di grup itu khutbah, contoh khutbah itu ada. Oh pakai. Ketemu kau ada yang ingin Ya. Bikin masing-masing bidang gitu ya. Benar tadi siapa? Jahit. jadi masing-masing bidang ya. Iya. Namanya masing-masing bidang. Iya loh. Nah, ini kan nanti statio penyuluh agama bidang yang apa ada gitu.
atau mau backgroundnya nanti kamu dubbing suara aja yang muncul background tentang itu mas atau memang aja Background penangkapan. iya yang berat berat kok sama bagian ada hati banyak temanya karena berorasi riskan setelah kita ya emang guru besar terus kita lokasi nanti terakhir presentasi presentasi tentang bukan. Nah, Ustaz Jakat juga sama lah ya. Dengan edukasi Jakat, dengan misalnya masyarakat. Ya. Jadi itu masih umum sekali, optimal, efektif, budaya itu aja bahasa tapi masih umum, tinggal dikritik. Kalau optimal Jakat, apa optimal dalam penarikannya? Gitu kan, Yang paling mudah. ya. Kalau kita sih bisa jadi penyuluhan Jakat kita hanya di edukasi mengenai masalah Jakat tentang Jakat itu aja. Jakat kita sama Jakat mal beda kan? beda Janda masuk asna bukan? bukan Kalau janda miskin pula masuk nggak? Miskinnya. Miskinnya. Masuk orang awal masakin. Iya. Dan kaya mah masuk. Masuk. Kayak peluang. Ya, saya orang. Yang jadi kedua. Kalau jandanya miskin tapi punya anak perempuan, adopsi anaknya. So, jadi istri. Nalok soalnya. terus keberadaan hewan Baik itu ya, jadi lebih ke edukasi aja, penyampaian tentang wajib zakat, kemudian ya itu tadi kalau memang kira-kira ada roadshow ke sekolah-sekolah, juga semua beda dilibatkan, tapi dibuatlah konten materinya jadi menarik presentasi. Pasti. So, kemudian ini khusus saya ya, dibuatlah sama juga dengan agendanya aja. Dan lebih kita jelas di YouTube channel loh. Oke, pengajuan di bidang zakat dan sampai beda dengan yang lain. Tapi kalau memang bisa dikerjasamakan bareng-bareng, kita aktif lah. Dengan nanti jadwal doang, sekolah kita boleh dengan nih. Oke, bulan ini yang mau masuk pengarahan bidang apa nih? Silakan aja gitu, dibagi aja. Bagi orang ada dua kita. Atau mau di masjid, silakan aja kan, silakan diberdayakan ya di masjid. Lebih enak di mesin sih. Artinya kita itu kalau sekolah kalau di ruang kan harus koordinasi dengan sekolah, ngatur waktunya kan, ngatur dianya. Lebih enak di masjid. Nah, kesalahan nanti bagaimana aku masuk ke sekolah khusus protokol ini tengah malam. Itu bagian apa tuh? Ustaz tuh? FKB gini Pak, ini saya sendiri ada agak sedikit bingung ya kalau Pak. Pak Mustafa maksudnya memberikan pemahaman terus kepada orang-orang yang ya semua agama gitu kan. Ini pengalaman saya kan ini Pak dikit di FKB kita paling bilang 3 tahun itu kan. Memang kan FKB ini termasuk bidang yang ya boleh dibilang harus benar-benar fleksibel ya. Artinya orang FKB asut pula contoh harus netral gitu. Di sini kan kita memang bertemu dengan orang-orang Islam beragama kan, yang jelas jadi memang ya kalau kita di sini memberikan pemahaman kepada mereka secara keilmuan, mereka memang udah paham sebenarnya Pak, karena orang itu memang ini. Nah ini bagaimana ini Mas Abi gini Pak, di sini Pak berikan secara jelasnya gitu kamu Pak di program ini gimana harusnya Pak? Ya, kalau sempalan itu kan lebih kepada deteksi dini tentang jalan sesat, ya sampai penyebaran. Artinya kita sudah punya menunjukkan ilmu bahwa itu yang menyesat itu sesat secara usul ya. Secara furu kan itu nggak bahasa usulnya ya kan. Kan data-data sudah banyak, bahkan yang sudah kita juga Saya pun ada. Tapi kalau ada luar beragama yang memang menerima itu antar umat beragama, nah, baik internal atau eksternal agama juga. Ya. Juga. Secara internal kita kan bicara Islam ini kan bicara banyak macam, bicara tentang ormas itu juga menjadi peserta publik. Ada isikan kerja yang menjadi konflik horizontal, perpecahan dan
Ya. Tadi masalah tentang Wahabi dan ini juga termasuk perlu pemetaan dalam itu ya kantong-kantong itu seperti itu. Termasuk penataan ibadahnya. Iya, untuk ibadah agama-agama lain. Ya, kemudian itu tadi kantong-kantong di sini dominasi ini etnis apa agamanya apa gitu, tetangganya, gitu ya. Pemetaan. Kita tetap juga mengedukasi tentang multikulturalisme apa keanekaragaman agama. Itu juga buat materinya perlu juga itu. Bahwa agama yang bisa diakui di Indonesia itu ada 5 Indonesia ya, ada 5, ada 6 sekarang. 6 ya, 6 sekarang saya. Mengucu masuk. Iya, masuk. Itu ada 6. Kita aja lebih kepada menjaga toleransi saja. Toleransi saja, jangan ada syarat. Berarti apa? Kan hubungannya kabupaten ya, koordinasi secara kelembagaan. Ini dengan Mbak. Semua sih kita terlebih-dahulu ada lembaga koordinasi, ada lembaga yang bisa koordinasi kerjasama. Itu dengan Banda, FOP ada, apa tadi? Wakaf juga, wakaf Indonesia juga. Pandemi soalnya kita bisa lagi soalnya. Kalau mau nanti adalah wakaf pusat itu, dosen juga belum ketuanya di wakaf pusat. Bahkan banyak peluang-peluang di wakaf untuk dikerjasamakan. Cuma kita nggak bisa diikhlaskan gimana masalah itu. Ya, saudara, tadi bilang pangan halal. Memang kalau untuk kategori halal nggak sembarangan, mudah ya. Bukan ya. Sembarangan. Kalau PPOM MUI itu luar biasa. Ya, jadi kalau sertifikasi halal, saya pikir belum waktu kita rasakan. Karena sembarangan juga. Minimal mereka ada nggak sertifikasi yang mereka punya BPUB atau apa, atau kita lihat mereka sudah berisbat mereka ya kan yang memberikan data saja dan memberikan arahan bahwa yang penting sih kita lebih penyadarannya ke konsumen, ke jamaah, bahwa kalau kita belanja minimal sudah logo MUI-nya gitu ya, halalnya. Kalau untuk konsumsi di luar itu pribadi juga sama, kita harus jaga kehalalnya. Kan bicara halal itu bukan sebatas menyembelih saja, tapi proses sampai seluruh hilirnya. Kalau kita ada punya bismillah, tapi kemudian tercampur dengan yang najis, jadi bukan najis kan? Tercampur dengan babi kan? Atau di apa? Di mall itu ada ini, ada sapi, ada babi di satu tempat. Terus yang lainnya satu orang juga megang babi, satu gimana itu? Yang bukan najis kan, jadi kena najis kan? Sama itu harus nggak ada saya bilang walaupun terpisah nih di situ babi, tapi yang dari satu orang Bodoh. dia yang melakukan layanannya kan udah megang sapi dan tidak sebaliknya. Nah itu juga harus nanti banyak itu pendataan rumah apa RPH dan komunikasi masyarakat tentang produk. Jadi produk halal, pangan halal itu tidak sekedar, tapi juga proses dari olahannya juga. Kayak puasa aja kan, kayak tukang tabakot. Iya. Kalau bawa puasa kita tahu. Sekarang ada kuas logo MUI ya kan. Kalau itu ya. Iya, buat ngecek. edukasi itu Iya, punya cek buat ini. Mas saya tahu dapat produk CD-nya ini. Nah, Jadi kita diajarkan untuk apa? Jadi kan bukan hanya babi yang aslinya saja, nanti ada turunannya. turunannya itu. Kita harus tahu turunan-turunannya. Sampai buat kopi kan, ada babinya. Jadi nanti Orang turunan-turunannya kopi itu hobi, itu kapal api. Ayo teman-teman ngobrol. Ya, Masuk gua. ada sebelumnya lanjut. Ya. Saya yang kemudian guru besar kita. Ya, Pusat program bubes. bagian bilang apa yang bilang Lain bubes. Ini presentasi program Ustaz. Gimana? Program Sakina. Ya. programnya. apa saya program untuk ke depan berapa Khusus pengurus Banyak. bimbingan untuk ini lagi ya. Judulnya Sampai program untuk ke depan. Ya. Oh, Udah semua itu. Sendiri atau di sana. Yang pertama meningkatkan kualitas keluarga Sakinah. Terus
Programnya gitu. dengan Itu cara kan isinya. caranya Cara ini maka itu kan isinya ini mas programnya apa? Konkretnya lah, ada bimbingan. Berarti bimbingan ya. Bimbingan berarti ini kerjasama dengan nanti dengan ini ya sim bimbing ya. Ya, Iya. dicatin. Bimbingan Pak Itu Nika. kalau saya mah minta itu menekan di tempat saya tuh yang angka perceraian. Apa lagi? Misalkan maksimal banyak menikah banyak cerai di kawan. cara mendekatkannya Nikah. Tadi ini apa salah? banyak banget begitu karena di bawah itu bapak mau Apa yang harus? Panjang itu. bapak mau sudah nggak mau. Nanti ada yang saya. Jadi tuh ngomong Baik ini Pak yang Ustaz Sophia Pak. Apa? Yang Ustaz Sophia satu lagi. Kalian berikan masukan. Udah, itu udah beres. Udah. Ya. Udah. Udah makan. Kalau Sakina kan lebih ke bimbingan Pak. Tetap aja. Udah. Dia justru menjadikan ini benteng terakhir pertarungan itu adalah justru pertahanan itu dulu, menurut pertahanan terakhir. Jadi nggak dijamin orang sekolah di al istri. Betul Pak, betul. Betul. Hutangnya tidak jamin. Malah di rumah apa nah ini lu perlu jadi yang itu rumah. Aku mau bantu seluruh pulang. Kan sekarang mungkin di online ini mau jadi begini jadi berasa. Ya di rumah sekarang. Itu penguatan, maka saya pikir penguatan rumah tangga itu bukan yang sudah yang mau rumah tangga sih kasih Edukasi. sama itu bagaimana benar susah kemudian dari sekolah-sekolah ya Rumah kelas tangga. 2 SMA itu rumah tentang pernikahan ya tentang pernikahan kayak segini sekarang rencana gini nanti kan model sesuatu punya TPA TK nah nanti kita datang yang punya atau pimpinan 3 atau 3 belajar murni harus kelas emak-emak jadi saya hantar doang anak tapi menyuruh lagi Kalau jangan masuk ke Pak Sophia ya. yang tapi lebih fokus kepada parenting pendidikan anak dan keluarga itu tes mau berapa nih di mana nih mulai jadi ada dalam sebulan sekali 2 kali di dalam satu TPA itu ada mamanya dia sambil punya TPA untuk ngaji Seperti pengajian. Berarti masuk ke ya Berarti masuk ke Pak Sophia ya. ya Pengajian dari santai. iya parenting itu contohnya bukan sakina maksudnya Iya. ya itu kan ya masuk ke rumah itu Dua. rata-rata kamu kan mama memang makanya harus ada yang sama-sama itu yang punya lembaga iya itu sama yang ada. Ini kalau lama kita. Tadi BTK tadi udah ya. Jadi memang BTK yang dilakukan oleh sesuatu itu memang sebetulnya menjadi program pengurus wilayah penyuluh Kementerian Agama. Jadi misalnya konversi takmiriyah ini. Betul ya. Jadi konversi Termasuk kemarin keluarnya pengajian maghrib mengaji kan. iya, jadi konvensi jadi tidak sebatas ngaji jengnya tapi memang ada kurikulumnya juga sama sebetulnya mencatat lah nah itu kalau memang bagus hasilnya bisa diduplikasi ke yang lain atau misalnya satu sofa mama kayak mah bukunya gitu awalnya malu awalnya pulpen mau tapi pulpen lama-lama alhamdulillah nah gitu Berikan buku kurang. itu balik bisa balik bisa sih Berikan gitu buku kurang. tapi memang sih itu untuk lebih efektif buat kajian aja, bukan aja ya, itu apa aja. aku semuanya Memang perlu waktu lama ya. enggak juga Waktu lu zaman ini belum jelas. jadi gini awalnya pertama gini bu gitu kan apa namanya selama ini kan kita pengajian banyak ya bu ya gitu yuk kita bikin pengajian yang ada beda dikit sama orang atau gimana gitu awalnya Bukan sama juri. jadi kumaha teh cina gitu ya itu jadi kita kayak sekolah aja gitu awalnya aku mah jadi manehna ke sih diberi bintang kan dinilai Oh, kurang penilaian. lama-lama kan apa namanya dia juga bangga kan dari kita Ini kan gitu sebuah testimoni ya, Iya. sudah melaksanakan itu nah, melihat rumahnya kan memang akan dikasih. Iya, boleh Pak saya juga tertarik ini. aku juga yang ngambilnya tuh waktu ngaji di Pondok Indah dulu jadi Sultan kayak gitu kan bagus
suruh bawa buku gitu, bawa pensil kan Tapi nyoret drama gitu. nah gitu. Kedua juga, tapi masukan tadi ada kajiannya. Iya. Apa tadi? Lu kan sudah bilang sekarang aja. Saya sih. Yang Satyo Pak ada kajian. Iya. Sharing materi di 8 bagian. Bidang, lima ada yang kita obrolkan. Masa dulu obrol kamu bisa. Jadwal aja Pak ya. Jadi kalau nanti kalau kita lagi ceramah sama ibu-ibu nggak coba kan lihat Nah, dan dia satu hari satu Iya. bulan. Atau nanti kurangin rekaman sama beliau kan, gitu kan. Mas Tio tadi udah ya. Ya, udah. Tio tadi kata malah dibuat aja. Lembaga fondasinya juga banyak kalau untuk narkoba ini. Yo, kata mah, tarik di bawah. Baik, terima kasih Pak Konsep yang telah memberikan masukan yang lebih dalam ya. Yang pertama dari yang program saya, ya pertama minta data ke MUI Kabupaten Bogor untuk pemetaan kelainan seksual yang ada di Kabupaten khususnya. Terus mendata ya mempunyai materi khusus ya dalam bidang aliran kepalan juga. Terus di sini lebih ke pendekatan ke masyarakat ya agar lebih mengetahui tentang kegiatan yang ada di masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus ini juga alhamdulillah masuk semuanya. Saya insya Allah ini akan nanti coba saya bikin nanti kita akan print 1 atau 2 lembar, nanti silakan untuk belajar lagi kekurangannya apa, kalau lebih jelek tidak apa-apa, nanti baru disempurnakan minggu depan ya. Kita nanti akan bikin dulu di komputer di kantor, saya pikir nanti akan saya sebarkan lagi teman-teman. Barangkali nanti ada yang kurang atau lebih, nanti kalau saya bisa koreksi dan dicoret, tidak usah ini usah begitu. Baik, yang tadi yang terakhir ini dari Ustaz Sofia, saya tertarik juga. Saya ingat dalam satu surat Al-Quran itu surah Al-Alaq ya. Yang kalau habis kalau dikelahi khalaf, kalau kalian sedang dipanah, ya kalau orang dan nanti ada mobil kolam gitu ya. Bahwa harus dicatat begitu kan ya. Ilmu kaji itu kalau mau berhasil, memang kata Allah pertama itu ya harus dengan bil kolam dengan catatan begitu. Baik ya, dari Ustaz Sofian ini lebih ke pembimbingan untuk para calon pengantin dan juga penguatan. Minimalisasi kan. Ya, Di database ini mau kajian kita berapa di namanya secara umum ini bidang terlalu banyak. Ada sama gini, maksudnya ada bidang unggulan dulu yang sekian bidang unggulannya apa yang kita lakukan dalam unggulan. Kita tidak bicara tentang waktu juga ya. Bisa dibuat aja masing-masing gitu. Ini agendanya apa juga, waktunya juga ya. Ini bidang apa? Begitu. Biar nanti kita jelas gitu. Memang untuk bulan ini berapa nih? Agustus. Apa dulu yang mau dilaksanakan? Gambar umumnya. Kalau ini kan kita sama-sama kita. Ini kan termasuk juga nanti kan laporan gitu kan ya. Ya. Tentang kebutuhan secara umum tim gitu, lembagaan ini Pak lembaga kecamatan Pak kecamatan secara umum ini berbeda ini nanti lagi itu terkait tebalnya sebetulnya bidang adanya apa waktu apa bulan apa aja nanti kita mes waktunya nih biar kan nggak overlap gitu. Nih kalau bulan khusus nih fokus kita mau garap bidang siapa nih? Ayo kita bantu gitu sama-sama. Kalau khusus garap bidangnya saya ya udah, silakan buat agenda. Mau kemana tuh kunjungannya? Gitu. Ya, satu bulan fokus. Nah, buat tentunya apa? Ketemu dapat informasi Terus. Nanti ya bisa masuk ke FKUB gitu kan. Semuanya bisa masuk sih ya kan. Gimana di sini bulan berikutnya fokus mau dalam bidang siapa nih. Dan tim aja tapi yang menjadi penjawabnya ya yang bersangkutan. Iya. Nah ini nanti nih kajian apa? Kunjungan misalnya keliling gitu. Itu program berbarengan ya.
kan ada satu aja bidang sudah banyak lah, satu aja bidang unggulan itu semua, tapi itu muter gitu, banyak. Ini kan bukan bidang program sekali jadi, kan terusan nih mah. Jangka panjang. Iya. Kalau saya sih mengajukan tadi yang saya bilang sama yang bagian rangkap itu. Biasanya kan di KUA itu kan untuk bagian wakaf gitu kan. Yang lainnya biasanya wakaf lah. Itu kan hanya sampai KUA, wakaf. Nah, di antara kita yang punya majelis taklim atau yang lainnya, kenapa nggak itu kita garap nih? Contohkan majelis taklim ataupun apa yang sebenarnya Agama lah. dari ini yang agamanya. Jadi jadi contoh buat yang lain. Nanti setelah itu kita semua pada punya, baru kita terjun ke majelis yang lain yang bukan dari kita. Apa maksudnya apa kita yang bantu ngurusin apa kita hanya itu diurusin jadinya wakafnya ya? Iya tentunya misalkan mengusulkan saja ke Berarti mereka kita yang urusin. kita urusin kita karena seperti itu banyak Tadi kita mau masyarakat misalkan itu persyaratan nggak mau pusing ternyata punya sebenarnya apa gitu. Yang lagi Apalagi uruskan Tawain aja mau itu diselesaikan pengurusan atau penakil lah, cuma ikrar wakaf. Itu kan gampang kawal dong, kadang kawal gitu. iya. Ketemu saya kan gitu janjian terus. Soalnya hanya mengkahi datang. Kita kan kalau wakaf harus kita mau harus tidak mau bawa. Ketika nanti dijalannya berarti datang aja saksi mah kita punya arsip ataupun apa namanya berkasnya untuk Kita pendataan aja. Ini belum punya akte wakaf saja, ikrar wakaf. Ini baru ikrar wakaf, ini baru akte. Jadi status wakaf di sini kami ada statusnya. iya. Itu aja. Itu nanti yang mau proses kita itu aja. itu yang sudah berhukuman ya. Iya, itu nanti bisa ketahuan dari kunjungan. Iya benar makanya. Dari kunjungan itu kan Jadi bisa kita ada formnya tuh Ya. buat majelis taklim atau buat masjid. Jadi ya sekalian. Di situ kan ada status tanahnya bahwa kita Nah itu sekalian bawa tuh form sama surat tugas. Udah ini sampai contoh nih gimana? Ya jadi kita bawa form itu berdatang sama surat tugas kunjungan kan? Ya. Kan semua masih datang kan? Udah. Ini alhamdulillah kemarin pas ada hikmahnya juga ini profil masjid di covid kemarin ya. Ini juga ternyata bagus isinya. Ini komplit lumayan di itu nanti kita majelis taklim lebih ini. ya ya makanya digambil aja yang mikalinnya. banyakin. Jadi sekali kunjungan di Majelis Taklim ada berapa tugas? Sekali isi. Bulan anu kita kunjungan ke Majelis Taklim siapa bagian bagian wakaf ya udah ya masuk Maaf. nih ya Saat wakaf sek set. Masjid apa? Ini salah. sholat. Sholat. Yang lain berarti nanti juga sambil mendata gimana statusnya nih gitu ya. Ya emang kalau di kita rata-rata kita masuk ke akta pribadi kemarin kalau di banding-banding ya paling 50-50 yang mana orang yang dulu rata-rata tidak paling kecil ya. Kita cuma ngasih tahu aja bukan Iya. kita harus Iya, harus membuat. iya harus maksa enggak. Ini loh ini statusnya kalau dia aman kan untuk semuanya tidak ada masalah. Terus aja kalau kita nggak mampu bawa aja kalau saksi bagus. Berarti masjid pun bisa sampai ke orang juga bisa ya? Bisa, kalau cuma ikrar doang. Ikrar doang. PPKIW. Nah gini Pak, Tidak kalau buat ikrar wakaf, kalau gini. PPKIW. masjid itu wakafnya bukan wakaf pribadi Pak, tapi wakaf masyarakat. Iya. Itu gimana tuh? Kan ada pribadi Dari tokoh masyarakat yang mewakilkan. Nasirnya berarti siapa nasirnya IKM? Ya bisa ditampil, bisa diingin. Iya. Kan perwakilan dari tokoh Jadi si masyarakat. najirnya siapa? Bisa pribadi kan aja bisa, najir pribadi bisa, lembaga bisa. Contoh kayak saya nih, kan saya mah gini, dulu kan masjid itu ukurannya kan tadinya kan pindah wakaf hanya 5 kali 4 meter. Sekarang kan saya jadi 14 ke 12 meter nih. Itu dari mana sumbernya? Itu dari hasil pemilihan masyarakat. Ada yang 1 meter, 2 meter. Nah, makanya saya di situ ada di surat hibahnya itu, di surat ini, di surat masjidnya itu status tanah wakaf masyarakat, gitu bukan wakaf pribadi. Itu gimana itu? Kalau begitu Pak. yang kalau siapa itu Cuma maksudnya gini, dan di situ yang kita cantumkan, kalau yang berbeda jelas, contoh ya
kopi-kopian. Toko-toko. Perwakilan tokonya. Ini kan saya sedikit Kalau bisa lembaganya nazirnya DKM aja. Kalau DKM kan lama-lama terkorongan. Iya. Siapa aja yang terpilih dari DKM? berarti najirnya berarti DKM. Iya. Ini disebut namanya kali ya. Enggak. Itu kan bakal resmi kan? Ya. Jadi berarti orang jadi ke sini. Mereka itu berarti masyarakat. Warga iya. Aku ini yang mewakili masyarakat yang wakaf. Kalau najirnya jelas itu berarti ininya keterangan ininya yang bawa kampanye. Makanya misalkannya ya wakilnya. Wakilnya. Wakilnya bisa RT atau Ada RW. RW yang mewakili masyarakat. Wakil masyarakat. Nah, mungkin langsung kampung gua kakak Oh, bawah. anak itu. Tapi teh Wakil yang dicantumkan di iklan itu. Iya. Bukan Yang mewakili. Wakil. Seperti kita bagian ini kan tanda tangan kuasa waris namanya. Kuasa warisnya hanya tanda tangan. Wakil. Kalau sana jual tanah. Contohnya. Ya kalau tadi kan misalnya DKM, jadi itu ada kan DKM siapa, kemudian siapa itu akan keluarkan darah minimal gitu kan ada di semua namanya dan saksi gitu kan bisa. Nah jadi berdasarkan tadi itu ketika yang si yang mau kampanye itu yang wakilnya itu itu kan tadi kan ada 2 meter, 1 meter kan gitu itu rata-rata di kampung kan seperti itu. Apalagi kalau saya dulu fanatik nggak mau terima dari pemerintah dulu itu. Gak mau dia Karena jadi orang pemerintah. gitu. Sekarang minta. Sekarang Ya, jadi sekarang jadi orang pemerintah. iya, Bahagia. orang tua itu orang tua. Ada dulu ya. Sekarang bagian dari pemerintah. Terus sampai 2 jam. Ya udah tutup ya. Kalau mereka Alhamdulillah acara telah kita laksanakan dan untuk gede Pak Ustadz Bandang. akan hasilnya nanti silakan teman-teman nanti kita bikin dulu secara Semuanya kan buat itu sekali lagi biar kita iya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini menjadi bermanfaat bagi semua dan menjadi lebih baik untuk kita ke depan. Amin. Kita tutup dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemarin dibicarakan itu Apa? hubungan kita ke Iya, ini udah teman kita. Ada. Termasuk ke program ada. Termasuk ke Program. Yang saya sudah kami kunjungan ke instansi, ke tokoh masyarakat, tokoh agama, kodat, ya mudah-mudahan masuk ke program pertama. Sudah dibahas tadi kita. Pokoknya tinggal tunggu nanti hasilnya dibikin, nanti baru kita actionnya. Ya. Nah, tinggal nanti pas sudah dibikin, contoh di program saya kan kunjungan ke instansi. Tadi nanti mau kemana, kita yang paling penting kita konsep persiapkan materinya, apa yang mau kita